Forum Umat Peduli Keadilan Sumatera Selatan bersama Bang Japar dan Ormas-Ormas Islam melaksanakan aksi cabut dan tolak peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2021 di Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran Air Mancur, Masjid Agung Kota Palembang, Jumat 19 November 2021. Hadir dalam acara ini dan menyampaikan orasi dari ormas-ormas Islam yang ada di Sumatera Selatan. Sangat-sangat merugikan generasi penerus bangsa, yang mana di sini intinya untuk ini saat ini, termasuk rakyat-rakyat kecil, pungutan-pungutan, biaya-biaya apapun itu semuanya. Saat ini kita sangat mungkin sudah tidak bisa berkata-kata. Semua akan disampaikan nantinya oleh ulama, tokoh-tokoh yang akan hadir pada hari ini, menyampaikan kebenaran-kebenaran yang memang terjadi di negeri kita saat ini. Kami di sini hadir bukan untuk berpanas-panasan, untuk berkorkor. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, para pengguna jalan sekalian, kehadiran kami di sini untuk menyampaikan pendapat. Karena para wakil kita yang ada di Senayan, yang ada di DPR, semua kita lihat tidak ada yang bersuara. Kita rakyat harus bersuara. Kita tidak bisa diam, karena ini nanti akan mempengaruhi semua kehidupan kita di Indonesia ini. Salah satunya apa? Salah satunya soal kebijakan Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Karim, jelas-jelas membuat peraturan Menteri Pendidikan seolah-olah melegalkan zina. Bagaimana coba nanti saudara, adik, anak, sepupu kita nantinya bila ini tidak kita tolak? Maka itu kami mengajak masyarakat Kota Palembang, warga yang ada di sekitar sini, yuk rame-rame kita ramaikan aksi ini. Kita nyatakan pendapat. Janganlah kita berbicara di warung-warung kopi, duduk menggerutu. Ayo sama-sama kita sampaikan bahwa kita tidak sepakat bila ini diteruskan akan menjadi zona bebas seks di Indonesia. Apa kita setuju? Tidak. Apa kita setuju? Tidak. Kalau tidak, ayo kita rame-rame. Kita bersama-sama menyampaikan pendapat ini. Jangan hanya diam. Diam akan membuat kita tertindas. Diam akan membuat kita hanya menjadi pecundang. Kita harus bersuara. Kita sampaikan kebenaran ini demi anak cucu kita, demi anak kita, demi saudara kita. Kami tidak punya kepentingan pribadi, tetapi kami memikirkan adik-adik kami, memikirkan anak-anak kami, memikirkan saudara kami, memikirkan semua yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai kita menjadi negara yang bebas seks. Bagaimana bila orang-orang berpendidikan, orang-orang yang akan kita harapkan menjadi tulang punggung kita, membantu nantinya kita menjadi abdi negara, bila pemikirannya sudah rusak. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita, jangan kita tinggalkan, jangan tidak kita bersuara. Kebersamaan ini akan merubah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebersamaan ini akan membuat pemerintah mengetahui bahwa kita tidak sepakat. Setuju? Kita tidak sepakat dengan itu. Ayo, jangan hanya duduk, jangan hanya berjalan. Ayo merapat ke sini, merapat bersama-sama. Kami yakin nanti kepada teman-teman kami dari kepolisian akan mengamankan ini, karena ini adalah penyampaian pendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Kami berharap teman-teman kita di sini hanya ingin menyampaikan pendapat, tidak lebih dari itu. Jadi itu saja dari saya. Nanti barangkali ada juga yang akan menyampaikan. Silakan.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita saksikan para orator yang telah menyampaikan tentang peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2021 yang sangat-sangat merugikan dan merusak moral anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, keponakan-keponakan kita. Permendagri ini sangat patut untuk ditolak, patut untuk dicabut. Jadi Permendikbud ini patut untuk ditolak dan patut untuk dicabut. Kita tidak ingin generasi muda kita larut dalam tidak terkontrol, larut dalam pergaulan bebas. Dengan ada Permendikbud ini, kalau misalnya anak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dipegang, diusap, dan dia tidak marah, dan dia suka, itu tidak jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Ini tidak ingin moral dan agama kita yang Indonesia adalah mayoritas penduduk muslim dunia, penduduk muslim yang ada di Indonesia. Dan juga ini bukan saja permasalahan agama Islam, agama lain juga tidak mengajarkan anak-anaknya berkumpul atau berbuat di luar nikah. Ini sangat miris sekali. Jadi kita berharap Permendikbud tersebut harus wajib untuk dicabut dan dibatalkan. Kita berharap anggota dewan kita yang di pusat, di provinsi, di kabupaten kota hendaknya bersuara. Bagaimana seandainya kalau mereka nanti akan jadi korban Permendikbud nomor 30 tersebut. Bapak Ibu sekalian, sepatutnya dan selayaknya kita jaga generasi muda kita ini, karena generasi muda adalah penerus bangsa. Apabila kita larut dalam narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya, otomatis negara ini akan hancur. Kita tidak menginginkan Indonesia ini hancur. Apakah kita menginginkan Indonesia hancur? Apakah kita menginginkan Indonesia hancur? Wajib bagi warga negara bangsa Indonesia untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya, moralnya harus dijaga. Sekarang ini perang asimetris, narkoba masuk dari luar. Itu untuk menghancurkan generasi muda kita. Kita tidak ingin generasi muda kita akhirnya jadi bodoh, mabuk-mabukan, minuman keras, narkoba, seks bebas. Kita tidak menginginkan itu. Kalau negara yang kuat adalah generasi mudanya yang tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kami rasa itu yang dapat kami sampaikan. Pandemi membayangi di setiap sudut jalanan yang ada di Indonesia. Masyarakat kita terbelenggu di dalam rumah tanpa berbuat apapun, terbungkam dengan keadaan. Anak-anak berupaya menggantikan orang tua. Kita lihat di sudut-sudut jalanan banyak anak-anak kecil yang sekolah di SD menggantikan posisi orang tua. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka, dengan sibuk mereka mencari makan untuk keluarganya, menggantikan air mata darah, menggantikan kerja orang tuanya. Bagaimana? Apakah ini suatu
suatu kemajuan, inilah suatu keterbukaan yang dilihat di Indonesia sekarang ini. Sampah yang terjadi sekarang dengan peraturan-peraturan yang menyeramkan, dengan peraturan yang membuat fobia di masyarakat. Keputusan Permendikbud nomor 30 tahun 2001 bukanlah kebijakan yang populis. Masyarakat pendidikan tidak ada menunjukkan itu. Saudara-saudaraku, angka kemiskinan sampai saat ini menjadi sangat terlihat. Fakta terlalu banyak pengangguran yang sekarang ini terjadi. Pendidikan ini hanya mencendiri, hanya menjadi suatu keputusan yang tidak populis. Bukankah kebijakan masih banyak yang harus diperjuangkan oleh para menteri, oleh para penguasa. Salah satunya adalah menurunkan tingkat pengangguran para mahasiswa. Kalian yang ada berada di sini, bukankah kalian nanti akan menjadi pemimpin? Terpikirkah oleh kalian bahwa kalian setelah tamat dari pendidikan tinggi, kalian akan berkompetisi dengan masyarakat lainnya? Apakah ini suatu kemajuan? Maka dari itu, para mahasiswa kami ajak semua untuk mari bergabung menyuarakan pendapat kita yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Jangan perlu tapi sudah banyak kita terbungkam dengan keadaan yang menakutkan oleh pandemi salah satunya. Jangan sampai anak cucu kita dengan Permendikbud ini menjadi bertambah mancurnya moral akhlak mereka ke depan. Kami selaku orang tua tidak setuju atas Permendikbud ini, dan kami mengajak semua masyarakat untuk menolak dan membatalkan Permendikbud ini. Para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, buka mata hati kalian, buka jiwa kalian, buka mata hati kalian dengan kecerdasan bahwa Indonesia saat ini tidak baik saja. Wassalamualaikum. Saya hanya bisa istighfar melihat tiap episode tentang kebuyanan para pemimpin kita. Selalu umat Islam dibenturkan dengan hal-hal yang tidak populis. Selalu umat Islam dijadiin kambing hitam, dijadiin gorengan, ya, untuk sesuatu yang sebenarnya sudah kita ketahui. Salah satunya adalah merusak tatanan hidup berbangsa, bernegara, dan berkeagamaan Islam. Aduh baik gawinyo. Buat berkeputusan, buat peraturan, buat kebijakan, semuanya berseberangan dengan akidah Islam. Padahal kurang pintar apa si Najis itu? Salah, Nadim Nadim apa Najis namanya tuh? Kurang pintar apa para menteri itu? Tapi kepintarannya itu adalah kepintaran Yahudi, Bapak Ibu. Takbir. Kita hadirkan dulu Rasulullah. Kita hadirkan Rasulullah karena Rasulullah melihat perjuangan kita, insya Allah. Karena perjuangan kita, apa yang dikatakan oleh tadi Dina Tanjung, dipandang sebelah mata, dipikir kita yang ada di sini nggak ada kerjaan, dipikir kita yang ada di sini sekedar pengangguran. Tidak, kami pengusaha, saya punya toko besar, tapi saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan umat, untuk menyadarkan umat, karena kebanyakan umat belum sadar. Sebelumnya kita hadirkan dulu Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi. Kalau kiranya satu masa hukum dipermainkan, yang benar disalahkan,
yang salah dibenarkan, ulama dipenjarakan, bajingan diangkat jadi pejabat, berarti saat itu negeri tersebut sedang dikuasai oleh kaum munafikin. Saat itu lagi dikuasai oleh munafik. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam? Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan hati kalian kotor. Jangan hati kalian gelap, seolah-olah kalian tidak tahu tentang kebenaran, tentang hidayah. Mereka yang berpura-pura tidak tahu, insya Allah dia akan mati dalam su'ul khotimah. Apakah perjuangan semacam ini hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak dicintai Allah? Allahumma sholli ala sayyidina Pak Polisi, dan juga kepada para tokoh yang hadir. Alhamdulillah, yang datang secara maujud memang sedikit. Yang datang secara maujud tapi hanya sedikit. Tapi yakinlah bahwa malaikat di atas kita banyak yang menyaksikan. Amin. Dan malaikat mengaminkan doa kita. Amin. Karena kita punya kerja baik, namanya kerja nahi mungkar. Pak Polisi, kenapa ini kami sebut nahi mungkar? Apabila kita melihat kemungkaran dan kemudian kita diam, maka Allah akan menghukum semuanya. Allah akan menghukum sepelembang anget, se-Sumatera Selatan anget, se-Indonesia panas. Kalau Palembang Sumatera Selatan anget, kalau se-Indonesia panas. Idza ra'a minkum mungkaran falam yughayyirhu aw sakka aw ya'ummahumullahu bi'iqab. Adanya sebuah kemungkaran, lalu kita tidak berusaha untuk menghentikannya, maksudnya menghentikan kemungkaran tersebut, dikhawatirkan Allah akan menghukum semuanya, Allah akan mengazab semuanya. Tapi kalau ada sebagian yang sudah hadir menyampaikan ini, insya Allah Palembang Sumatera Selatan dijaga oleh Allah. Amin. Takbir, takbir, takbir. Bapak Polisi, kami jangan dituduh, jangan banyak bacot, jangan kurang gawe, kata Habib Kasim tadi. Kami bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Bang Syapar ini jawara pengacara, pekerjaannya banyak. Kami ini ustadz, pedagang beras, pedagang gudeg, pedagang telur asin. Jadi kami ini pengusaha, bukan pengangguran. Jangan dibilang pengangguran. Jadi Pak Polisi, bukan pengangguran, tapi keterpanggilan untuk menegakkan sebuah kebenaran. Kenapa Permendikbud, kepanjangan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Jadi jangan nggak paham. Apa dia Permendikbud itu? Di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2021. Jadi ini peraturan anyar, masih kontroversi, maka tidak boleh diundangkan kalau masih ada perlawanan rakyat. Kalau kita diam, berarti peraturan ini akan diundangkan, betul? Betul. Kalau tidak ada yang menyanggah, berarti undang-undang ini benar-benar akan menjadi undang-undang dan diberlakukan. Ini Pak Polisi, tadi tolong ya, kalau saya ditangkap nggak apa-apa, asal dikasih makan, jangan ditaruh di penjara bawah tanah. Nanti kalau ditaruh di bawah penjara di bawah tanah, nanti saya jadi ulat bulu. Kalau sudah jadi anak beranak ulat bulu, penegak hukum lah yang diserang oleh ulat bulu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, judulnya Permendikbud itu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Saya ulangi, yang agak telmi sedikit, telat mikir telmi itu. Jadi judulnya adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pak Polisi, ada
Frasa kata di sini kekerasan seksual. Jadi pencegahan, penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Pak Polisi, kalau tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan gimana? Lah saya tanya sekarang, jadi yang akan dicegah, yang akan ditangani itu apabila ada kekerasan seksual. Misalnya ada mahasiswi dipaksa dipelotrok ke celononi, bahasa Jawa, dipaksa diturunkan roknya, celananya, itu kekerasan seksual. Tapi kalau mahasiswinya sama iyonyo gimana? Nah, Pak Polisi, ini yang menjadi pertanyaan, di judulnya saja sudah kontroversi. Berarti kalau ada kelembutan seksual sama iyonyo nggak apa-apa. Nah, ini yang dimaksud Habib Qasim, ini legalitas perzinahan. Padahal agama kita melarang kita, wala taqrabuz zina wa innaha fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina, karena sesungguhnya di dalam perzinahan itu adalah merupakan kejahatan dan dosa besar. Jadi keburukan besar, jalan yang terburuk itu zina. Makanya mendekati zina saja nggak boleh. Ini memang bagus. Di dalam pasal 5 ini yang masih kontroversi. Jadi kalau nanti tadi dianggap hoax oleh Pak Polisi, itu omong kosong, itu cuma ngada-ngada baik Habib Qasim, Ustadz Doni Mailano, dan juga tokoh-tokoh yang lain tadi, itu omong kosong, dia nggak tahu. Nah, ini saya akan buka, judulnya tadi sudah jelas. Kalau tidak dengan kekerasan berarti boleh. Masih ada yang mahasiswi nggak? Masih ada yang mahasiswi? Ada ya? Kalian mau dapat IPK berapa? Sekarang itu Pak Polisi, banyak mahasiswi yang dituntut IPK-nya tinggi, sekurang-kurangnya 3,75. Kalau IPK-nya tidak sampai angka 375, nanti sulit dapat gawean. Hati-hati ini mahasiswi yang seperti ini. Ini bisa ngerayu dosen. Demi IPK yang tinggi, ngerayu dosennya. Pak, kalau Bapak menunjuk nilai saya A+, aku dijelek-jelek juga galak, Pak. Ya salam. Wassalam, kata Ismail. Nah ini, jadi membuka ruang ini, dilihat. Kalau bunyi yang lain, bagus. Misalnya di pasal D, menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman, ini nggak boleh. Kemudian pasal E, pasal 5 huruf E, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video yang bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang, ini nggak boleh. Jadi dosen ngirim WA dengan nada, wah mahasiswa saya yang satu ini cantik, hidung mancung, mata lentik, pinggang ramping, nah ada kenda ini. Ini nggak boleh. Tapi yang aneh, di huruf F, Pak Polisi, di huruf F, masih pasal 5, mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah ini Pak Polisi, jadi kalau ada mahasiswi yang setuju, nah nanti aku bimbing kamu skripsi di rumah ya. Ya. Lah kalau mahasiswinya bilang ya, gimana? Pak Polisi kira-kira kalau ada wanita cantik terus dilirik, Pak Polisi langsung ya, mau nggak Pak Polisi? Nah ini, jadi ada kata tanpa persetujuan korban, berarti kalau ada persetujuan mahasiswi, dosen bisa macam-macam kepada mahasiswinya.
dimulai dari zina mata, tapi terus zina mulut. Kamu cantik deh, sesudah dibilang kamu cantik deh, ternyata mahasiswinya mesam-mesem, senyum-senyum. Akhirnya langkah berikutnya sang dosen menggerakkan tangannya, kulitmu halus. Kalau mahasiswinya setuju, nggak apa-apa. Ini kan undang-undang setan. Jadi Nadiem Akarim ya. Nadiem Akarim. Kalau kata penyebab Nadiem apa? Nadiem kayak. Berarti biar kelah kendak-kendak dia kan gitu toh. Lah kok Akarim? A itu berarti amoral, A berarti tidak, Karim mulia, Nadiem yang tidak mulia. Wah, sesuai dengan namanya memang. Itu takbir, takbir. Saudara-saudara, dan peduli terhadap generasi bangsa dan negara yang akan datang. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Ismail, kameramen Ismail, dan Dus TV memberitakan.